Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi wa sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Para rawuh sedaya, para ibu, para bapak, para sedherek sedaya ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sedaya diparingi Allah Subhanahu wa taala kenikmatan ingkang kathah sanget lan ageng sanget, kenikmatan ingkang boten kaitang kathahipun lan kenikmatan ingkang boten kaukur agengipun. Allah Subhanahu wa taala dawuh, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Menawa awakmu kepingin ngitung nikmate Allah Subhanahu wa taala, ora bakal iso ngitung. Lan Allah Subhanahu wa taala hanya minta kepada kita untuk nyukuri nikmat mawon. Allah Subhanahu wa taala dawuh, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah. Terus Allah Subhanahu wa taala maringi kita nikmat ingkang kathah menika, sing disuwun saking kita niku cuma setunggal, nyukuri nikmat. Nyukuri nikmat. Lan menawi kita sedaya niku saged nyukuri nikmat, niki angsal tambahan nikmat malih. Masyaallah. Niki keutamaan ingkang ageng sanget. Allah Subhanahu wa taala dawuh, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Para rawuh sedaya ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, tentune nyukuri nikmat menika mboten sekedar ungkapan alhamdulillah tok mawon. Tapi syukur ingkang betul-betul diakeni Allah Subhanahu wa taala. Lah syukur nikmat sing diakeni Allah Subhanahu wa taala niku menawi enten 3 hal. Niki panjenengan apal. Setunggal keyakinan wonten ten manah bilih nikmat sing kita raosake niki mung saking Allah Subhanahu wa taala mawon. Nggih. Mboten saking lintune, mboten saking usaha kita semata mboten, tapi niku mung saking Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dawuh, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apa wae nikmat sing pok rasakno iku ngono mung saka Allah. Lan kita menawi ningali pengalaman hidup kita masing-masing, nikmat niku betul-betul mung saking Allah Subhanahu wa taala mawon. Nggih, kula sering jelasake. Tiyang niku sedayane kepingin sugih lan berusaha untuk sugih, tapi gak kabeh wong sugih. Umpama sugih niku mung sangka usaha kita tok mawon, tentune saben-saben tiyang sing usaha mesti sugih. Bahkan usahae kadang padha, sing iki hasil, sing iki gak hasil. Semanten ugi kesehatan. Kabeh wong kepingin sehat lan usaha sehat, tapi gak kabeh wong sehat. Nggih, umpama kesehatan niku mung saking usaha kita, tentune
para dokter sing lebih mengerti tentang kesehatan itu gak bakal sakit. Lah ngoten. Tapi enten dokter nggih gak sehat gitu. Ngerti kesehatan tapi gak sehat. Mula menika niki kudu kita tanamake ten manah kita bele wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apa wae nikmat sing pok rasakno iku betul-betul mung sangka Allah Subhanahu wa taala. Lajeng sing nomor kali kita niki kudu melahirake kesyukuran kita sarana ucapan kita. Nggih. Kita alhamdulillah. Nggih, maos alhamdulillah memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat niku wau. Nyebut-nyebut nikmate Allah Subhanahu wa taala. Contohnya menawi kita menika angsal hidayah, kita menika ngomong alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah sing maringi Allah Subhanahu wa taala maringi hidayah dumateng kita sedaya. Kita niki mboten bakal angsal hidayah menawi Allah mboten maringi hidayah. Lah niku kita lahirake kalian ucapan. Nggih, alhamdulillah awak dhewe iki sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ngoten. Sing nomor 3, kita niki kudu ngelahirake kalian amal perbuatan ibadah. Nggih, amal perbuatan ibadah. Ten setunggal ayat surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala dawuh Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqullaha la'allakum tashkurun. Takwa kowe kabeh marang Allah. Lah arti takwa niku napa? Lakonono perintah, tinggalno larangan. Wattaqullaha la'allakum tashkurun. Lakonono perintah, tinggalno larangan, cek kowe iki dadi wong sing syukur. Lah menawi kita niki 3 perkawis niku kita lahirake, kita napa menika berusaha melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima kesyukuran kita sedaya menika lan bakal nambah nikmati. Tapi sayang tiyang niku kirang nyukuri nikmat. Isoe mung ngomong alhamdulillah tok mawon. Niku kata-kata yang mekaten sehingga Allah Subhanahu wa taala dawuh ngeten wa qalilun min ibadiyas syakur. Setitik banget kawulaku iki sing iso syukur, padahal sing ngomong alhamdulillah kata, tapi kadang-kadang alhamdulillah ya diembel-embeli. Nggih, niki sing garae gak bener. Nggih, ditakoni piye sehat awakmu? Alhamdulillah, tapi yang ngono. Aku nek nah tapi yang ngono, nggih. Tapi yang ngono nek aku gak olahraga ngono gak kira iso ngene lho. Berarti apa? Mengaitkan kesehatan niku wau kalian apa? Olahraga usaha niku wau. Lah niki sing tiyang niku kawastanan kirang nyukuri nikmat. Nek kita niku ngomong alhamdulillah ojo ate ditambahi. Alhamdulillahi wahda. Nggih, alhamdulillahi wahda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mboten alhamdulillah dan usaha napa niku niki kula ngapunten nggih niki enten teguran dikengken bahasa Indonesia tapi kula niki kadang-kadang gak mentolo nyawang wong tuwa-tuwa di bahasa Indonesia ya. Nggih campuran nggih campuran. Jadi syukur itu apabila terpenuhi 3 kriteria syukur utawi 3 rukun syukur. Rukun syukur dengan hati berupa keyakinan bahwa kita ini menerima nikmat itu hanya dari Allah. Bahwa nikmat yang kita rasakan itu betul-betul hanya dari Allah yang kemudian kita lahirkan dengan ucapan, ungkapan atas nikmat tersebut. Alhamdulillah saya bisa begini. Alhamdulillah saya mengatakan. Lajeng yang ketiga kita menika napa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesyukuran kita sedaya.
Para rawuh sedaya ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ten sonten menika kita badhe membahas masalah Quran. Nggih, Quran. Tapi tidak kita bahas secara keseluruhan. Satu dari sekian banyak pembahasan Al-Qur'an. Nggih menika tentang keagungan Al-Qur'an. Para rawuh sedaya ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, apa makna Quran? Nek wujudnya yang kita lihat wujudnya mushaf Al-Qur'an ya Quran. Kan sering kita niku maca Quran, iki Quran. Tapi apa makna Al-Qur'an itu? Apa makna Al-Qur'an? Al-Qur'an menurut bahasa itu diambil dari kata-kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Lah napa artosipun qara'a yaqra'u Qur'anan? Lah niki qara'a yaqra'u Qur'anan itu mempunyai dua arti. Pertama, artinya adalah tala yatlu. Artinya membaca. Dan Quran ketika itu bimakna isim maf'ul. Nik santri insya Allah ngerti. Nggih, isim maf'ul utawi mantan santri insya Allah ngerti. Nggih, isim maf'ul berarti yang di. Al-Quran berarti artinya tala, artinya isim maf'ul berarti yang dibaca. Yang dibaca. Dan memang Al-Quran diperintahkan untuk dibaca. Yang kedua, qara'a yaqra'u Qur'anan itu maknanya adalah jama'a yajma'u. Jama'a yajma'u. Dan itu dikatakan jama'a yajma'u kalau mempunyai makna isim fa'il. Ya, isim fa'il. Berarti yang mengumpulkan. Berarti qara'a yaqra'u Qur'anan itu artinya yang mengumpulkan. Kenapa Al-Qur'an disebut yang mengumpulkan? Karena dalam Al-Qur'an terkumpul dua hal. Pertama, hukum, kedua, berita. Terus Al-Qur'an niku enten kali pembahasane. Sing diceritakno Quran dari awal sampai akhir itu dua hal. Pertama, berita, cerita-cerita kaya dene ceritane Nabi Ibrahim kalian Raja Namrud, kaya dene ceritane Nabi Musa kalian Raja Firaun, kaya dene ceritane Nabi Yusuf, nggih, kaya dene ceritane nabi-nabi utawi tiang sing soleh menurut sebagian ulama nggih menika kaya ceritane Luqman Al-Hakim. Lah niku ten mriku isine Quran. Yang kedua, isi Quran itu adalah hukum. Yang kedua, isi Quran itu adalah hukum. Makanya Al-Quran disebut jami'un, artinya yang mengumpulkan. Kenapa? Pada Al-Quran itu terkumpul dua hal. Pertama, nggih menika khobar, berita. Yang kedua adalah hukum. Para jamaah yang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, adapun menurut istilah para ulama, Al-Qur'an adalah kalamullahil munazzalu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibrilil amin al-mabdu'u bi suratil Fatihatil makhtumu bi suratin Nasi al-muta'abbadu bitilawatihi. Niku kirang langkung mekaten menurut definisi para ulama sing kita rangkai dalam sebuah kata mekaten. Sekalipun para ulama ini ku berbeda-beda dalam melafalkannya, tapi terkumpul kinten-kinten mekaten. Napa artosipun? Quran iku kalame Allah. Kalame Allah, kalam Allah. Omongane Allah.
Ya, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat Jibril, dengan perantara malaikat Jibril yang diawali dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, dianggap ibadah bagi pembacanya. Masya Allah. Dari pengertian Al-Quran secara istilah niki tergambar betapa agungnya Al-Quran. Betapa agungnya Al-Quran. Sobi, nek panjenengan sedaya ana wong tukang becak ngomong, ambek ana kiai ngomong, kira-kira sing digatekno omongane sinten? Kiai. Kita lebih mengagungkan omongan kiai. Lah ngoten nggih. Omongan kiai. Lah bagaimana kalau itu adalah kalam Allah? Masya Allah, mestinya kudu lebih digatekno karena itu mengandung keutamaan. Ucapan itu akan agung dilihat dari siapa yang mengucapkan. Nek omongane wong gak gena, nggih gak usah digatekno mergo kok ono keutamaane, gak ada keagungannya sama sekali. Tapi kalau itu ucapan kiai, masya Allah, kadang-kadang wong niku apene nyelisihi kuatir kualat. Lah ngoten. Nggih. Lah apalagi itu yang mengucapkan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalamnya Allah. Berarti itu adalah ucapan yang sangat agung, ucapan yang sangat mulia, enggak sembarang ucapan. Masya Allah. Nggih. Yang kedua, diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan sebuah kebetulan, tapi ini memang sebuah rencana. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sinten? Manusia yang paling mulia di permukaan bumi. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, menungso sing paling mulya pertama niku al-anbiya wal mursalin. Rasul dan nabi. Rasul yang paling mulia adalah Rasul ulul azmi. Jumlahnya pinten? Berapa jumlahnya? 5. Pertama Muhammad, kedua Ibrahim, ketiga Musa, keempat Nuh, kelima Isa. Nah, ini urut-urutannya. Urut-urutannya. Ada 10 ulangi malih. Pertama Muhammad, yang kedua Ibrahim, ketiga Musa, keempat Nuh, kelima Isa. Kenapa kita urutkan seperti itu? Karena yang paling mulia dari Rasul ulul azmi ini adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr." Aku itu adalah sayyidnya anak Adam, bukan karena sebuah kesombongan, tapi ini memang kenyataan. Bahkan wakdal Mi'raj itu kenapa? Munggahe Nabi Muhammad ten langit. Itu Nabi Muhammad sholat bersama para nabi sebagai imam. Sebagai imam. Jadi manusia atau Rasul ulul azmi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua Ibrahim. Kenapa Ibrahim? Karena Ibrahim itu adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Terlahir dari keturunan Nabi Ibrahim para nabi. Lajeng yang kedua, semua para nabi itu dasar risalahnya, dasar ajarannya adalah dasar ajaran Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim termasuk
yang paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Musa. Kenapa Musa? Karena Musa itu adalah Rasul Bani Israel yang paling mulia. Dan Rasul Bani Israel ajarannya berpulang kepada ajarannya Nabi Musa. Nah, adapun yang seterusnya antara Nuh dan Isa, ini para ulama tidak menyebutkan siapa yang lebih utama, cuman kita urutkan sesuai dengan tarikhnya, sejarahnya. Nuh itu datang lebih dulu daripada Isa. Karena apa? Para ulama mengatakan likulin minhuma maziyah. Masing-masing punya keutamaan, nggak bisa dilebihkan antara satu dan lainnya. Nah, sekarang kembali kepada permasalahan, Al-Quran diturunkan kepada siapa? Manusia yang paling mulia. Ya, manusia yang paling mulia. Tentunya ketika diturunkan kepada manusia yang paling mulia, maka kitab ini bukan sembarang kitab, tapi kitab yang paling agung. Kenapa? Karena tidak diturunkan kepada asal Rasul saja, tapi dipilih Rasul yang paling mulia. Nah, kemudian yang ketiga, sebagai perantaranya itu adalah malaikat Jibril. Tahu Jibril? Jibril itu malaikat yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jibril niku malaikat sing paling mulya. Nggih, paling mulya. Bahkan di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikatu warruhu, malaikat turun. Dengan perintah Allah, malaikat turun di malam Lailatul Qadar sebagai bentuk pemuliaan kepada Lailatul Qadar, dan juga roh. Roh niki maknanya adalah Jibril. Maknanya Jibril berarti malaikat dan Jibril. Pertanyaan, Jibril termasuk malaikat mboten? Nggih, malaikat. Andai tidak disebut kalimat roh, maka Jibril pun masuk dalam kata tanazzalul malaikatu. Tapi disebut ulang. Disebut ulang sendirian lagi. Ini menunjukkan keistimewaan. Terus para ulama, dzikrul khasi ba'dal am. Dzikrul khasi ba'dal am yufidul kemuliaan. Memberikan arti keutamaan. Memberikan arti keutamaan. Disebutkan secara khusus. Koyok dini ngeten. Salat punya keutamaan. Di antara dalilnya adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus shalah. Tidaklah mereka itu diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kita tanglet. Salat termasuk ibadah apa mboten? Ibadah. Tapi kenapa disebutkan ulang wa yuqimus shalah? Itu menunjukkan keutamaan daripada salat. Ya. Nah, makanya Jibril itu adalah malaikat yang paling mulia, ya, yang paling mulia. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umpama ana tulisan eret-eret tok. Nggih. Lajeng ajenge dititipno tiyang kengken nyampekno. Perlu enggak ini eret-eret niki sing mboten enten maknane, sing mboten enten keagungane, perlu enggak diambilkan orang yang khusus? Enggak perlu. Karena apa? Isine nggih sepele tok. Isine sepele. Umpamane ngeten. Nggih. Pimpinan Pondok Ar-Rahmah nulis kanggo Pak Tukang, Pak semene len. Ngoten. Pak semene len. Apa harus
wakilnya yang turun tangan untuk menyampaikan. Tidak harus, santri biasa niku mawon saged, bahkan pamane ana wong liwat tulung enggak dipilih orang tertentu. Enggak dipilih orang tertentu, semua orang bisa. Tapi kalau surat itu surat yang istimewa, isinya adalah kemuliaan-kemuliaan. Niki apa sembarang orang disuruh mengasihkan? Tidak. Nih. Sama kayak yang disuruh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Quran itu adalah Jibril. Masya Allah, Jibril malaikat yang mulia, yang paling mulia. Berarti Al-Quran itu adalah sesuatu yang agung. Nih, sesuatu yang agung. Para rawuh sedaya yang dipunmulyakaken Allah Subhanahu wa taala, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Nah niku wau. Lajeng biwasitati Jibril amin al-mabdu'u bi suratil Fatihah al-makhtumu bi suratin Nas. Diawali surat Al-Fatihah, diakhiri surat An-Nas. Lajeng al-muta'abbadu bi tilawatihi. Niki keutamaan. Macane tok iku dianggap ibadah. Nah, Allah tidak pernah menganggap membaca hadis itu dianggap sebuah ibadah kados maca Quran. Nggih. Mboten. Tapi ketika itu Al-Qur'an maka dianggap ibadah. Bahkan pahalanya sungguh sangat luar biasa. Nggih. Satu huruf adalah 10 kebaikan. Lan iki ndedake keagungan Al-Qur'an. Semanten ugi para rawuh sedaya, keagungan Al-Qur'an ditingali saking hari atau malam diturunkannya Al-Qur'an. Malam diturunkannya Al-Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'an di sembarang waktu, tapi dipilih waktu yang paling mulia. Karena apa? Menunjukkan keistimewaan Al-Qur'an. Nggih. Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh barokah. Lah penuh barokahnya ini dilihat dari mana? Tertuang pada sebuah ayat, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadar. Ibadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ibadah dengan macam yang sama dilakukan selama 1000 bulan. Umpamane panjenengan ten Lailatul Qadar itu niku nginfakake duit akeh 100.000 pas Lailatul Qadar. Iku luwe apik katimbang bendina nginfakno 100.000 selama 1000 bulan. Nggih. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Panjenengan melakukan qiyamul lail pada Lailatul Qadar itu lebih baik daripada menjalankan qiyamul lail setiap malam selama 1000 bulan. Masya Allah. Dipilih Lailatul Qadar itu sebagai atau waktu diturunkannya Al-Quran. Menunjukkan apa? Menunjukkan mulianya Al-Quran. Lajeng kemuliaan Al-Quran, keagungan Al-Quran bisa dilihat dari tempat diturunkannya Al-Quran. Tempat diturunkannya Al-Quran. Tidak sembarang tempat, tapi dipilih tempat tertentu. Nggih menika Makkah Al-Mukarramah. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadzal baladil amin." Demi
negeri yang mulia ini, yang mulia ini. Demi negeri yang mulia, napa niki maksudnya? Mekah. Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang sangat diagungkan. Menawi Allah bersumpah dengan Mekah, berarti Mekah itu adalah sesuatu atau daerah yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah itulah tempat turunnya Al-Qur'an. Masya Allah. Luar biasa. Termasuk yang menunjukkan keagungan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala merintah malaikat jogo Quran. Dan dilarang setan-setan untuk menyentuh Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun." Illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun. Al-Qur'an itu wonten ten Lauhul Mahfuz mriku. Tidak ada yang diizinkan untuk menyentuhnya kecuali yang disucikan. Siapa yang disucikan? Para malaikat. Para malaikat. Sekalipun ada khilaf di antara para ulama tentang menyentuh Al-Qur'an sampai megang Al-Qur'an saja, niki khilaf tapi niki khilaf para ulama. Megang Al-Qur'an saja itu orang yang punya hadas nggak boleh menurut sebagian ulama. Menurut sebagian ulama nggak boleh megang mushaf ini dulu. Enten mushaf dipegang gini, wanita yang haid megang Quran itu nggak boleh menurut sebagian ulama. Menurut sebagian ulama. Tiang sing jenabat nggih mboten angsal megang Quran ngeten niki. Langsung ngeten tanpa pembatas. Umpamane gawe kos tangan nggih siji malih, nggih benten malih. Niku mboten angsal menurut sebagian ulama, menunjukkan agungnya Al-Qur'an sehingga orang yang tidak mempunyai kesucian itu tidak boleh megang Al-Qur'an. Nggih. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la yahjubuhul Qur'anu illal janabah. Nabi itu tidak pernah terhalang untuk membaca Al-Quran kecuali dalam keadaan jenabat. Meskipun diperselisihkan tentang apakah orang yang jenabat itu boleh baca Quran atau tidak. Tapi menurut sebagian ulama boten angsal. Lah ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat agung. Para rawuh sedaya ingkang dipun mulyakake Allah Subhanahu wa taala. Lajeng keagungan Al-Qur'an itu terlihat dari sifat-sifat Al-Qur'an. Nampak dari sifat-sifat Al-Qur'an. Di antaranya Al-Qur'an disifati Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk. Masya Allah. Sebagai petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Kitab ini yaitu Al-Qur'an la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Para ahli tafsir mengatakan, pertama tidak ada keraguan maknanya adalah la raiba fi annahu munazzalun min indillah. Tidak diragukan lagi bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dari Allah. Gak ada keraguan. Al-Qur'an diturunkan dari Allah, gak ada keraguan. Yang kedua, la raiba, tidak ada keraguan pada isi Al-Qur'an tentang kebenarannya. Jadi Al-Qur'an mesti benar, gak diragukan lagi.
Mboten diragukan malih. Nggih. Para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, lajeng Allah Subhanahu wa taala ndhawuhake hudal lil muttaqin, minangka petunjuk kanggone wong-wong sing bertakwa. Nggih. Sing namine petunjuk itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Karena petunjuk itu mengarahkan kepada kebenaran, mengarahkan kepada hal yang lurus. Nah, di dalam ayat surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. As-siratal mustaqim ditafsirkan oleh sebagian ahli tafsir adalah Al-Qur'an. Siratal mustaqim adalah Al-Qur'an. Jalan yang lurus niku Quran. Sebab napa? Quran niku nuntun kita sing lurus. Nggih. Para rawuh sedaya ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Dados tiyang sing kepengin angsal petunjuk, jalan sing lurus niku kuncine niku napa? Quran. Nggih. Kuncinya adalah Al-Qur'an. Bahkan Al-Qur'an niku merupakan akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga istri beliau pernah mengatakan kana khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Masya Allah. Al-Quran merupakan petunjuk, menunjukkan keagungan Al-Quran. Keagungan Al-Quran. Tapi umpamane panjenengan ono kitab, ono kitab. Kitab niku ternyata kitab nopo? Kitab gak kenek dipek petunjuke. Nggih. Hanya sekedar tulisan sing isine amburadul. Kalian kitab tentang masalah perdagangan umpamane. Sing nuntun panjenengan cek dadi pedagang sukses. Nggih. Kinten-kinten kitab niki bermanfaat napa mboten? Bermanfaat. Agung napa mboten? Nggih. Lah Al-Qur'an itu tidak hanya sekedar itu. Tapi Al-Qur'an nuntun kita saking jalan kesesatan menuju jalan yang penuh dengan petunjuk. Masya Allah. Para rawuh sedaya kang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Niki mohon maaf untuk santri ya. Untuk kali ini lebih saya tekankan ke bahasa Jawa karena ini poinnya poin yang penting untuk para bapak-bapak. Nggih. Sekalipun nanti kita selingi. Para rawuh sedaya kang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Tiyang niku menawi piyambake menika tumut Quran niku insyaallah piyambake niku terbebas dari belenggu seton. Belenggu seton. Terus punika mengatakan, nggih. Setan niku ngajak-ngajak kita niku untuk berbuat kesyirikan. Sing kesyirikan itu merendahkan umat manusia sendiri. Cobi, tiang niku kadang-kadang wedi dhewe utawi tunduk ambek gawenane dhewe. Ambek makhluk sing hina. Kadang ono penyembah sapi. Padahal sing keimangan niku menungso, tapi kok napa? Sapi iku koyok-koyok lebih mulia derajatnya. Nggih. Sing gawe salib niku nggih menungso. Tapi disembah-sembah. Sing gawe reca niku menungso. Tapi disembah-sembah. Nggih. Niku nedake napa? Akale niki pun buntu. Nggih, akal niku pun diselewengno setan sehingga mestine jadi yang lebih mulia tapi ternyata menghinakan diri kepada yang lebih hina. Nggih. Lah niki, lah Al-Qur'an niku nuntun kita. Kita dikengken mentauhidkan Allah
tidak boleh berbuat syirik. Sehingga tiang sing syirik sing mboten syirik niku sing mentauhidkan Allah niku ana apa wae sing dimulyakno piyambake niku lebih mulia daripada itu. Nggih. Sing gawe kuburan niku sinten? Nggih menungsane dhewe. Dikedhuk wong sing mati gak iso ngedhuk dhewe. Nggih, wong sing mati lho gak iso ngedhuk dhewe. Senajan kiai nek mati nggih dikubur wong sing urip. Gitu. Lah niki para rawuh sedaya. Lah niki kita sedaya menika kudu sadar. Lah Al-Qur'an itu menuntun kita untuk menjadi yang mulia. Nggih. Para rawuh sedaya ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan Al-Qur'an sebagai petunjuk maka menunjukkan agungnya Al-Qur'an. Menunjukkan agungnya Al-Qur'an. Lajeng Al-Qur'an itu sebagai keterangan yang menerangkan sesuatu yang belum jelas. Yang menerangkan sesuatu yang belum jelas. Ini menunjukkan agungnya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Nggih, wal furqan. Bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, yang diturunkan Al-Qur'an dalam bulan Ramadan itu. Unzila fihil Qur'an. Hudal linnas, Al-Qur'an itu merupakan petunjuk untuk manusia, wa bayyinat, dan sebagai keterangan minal huda dari petunjuk itu. Wal furqan, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Nggih. Masya Allah. Ini menunjukkan keistimewaan, keagungan Al-Qur'an, karena dengan Al-Qur'an kita bisa memilih mana yang benar dan mengetahui mana yang salah. Kalau tanpa Al-Qur'an maka kita tidak akan mengetahui mana yang benar. Mana yang salah tidak akan mengetahui. Tanpa Al-Qur'an. Bahkan kadang-kadang yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Para jamaah yang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Contohnya salat. Contohnya salat. Dengan Al-Qur'an kita bisa mengetahui salat yang benar itu bagaimana. Salat yang tidak benar itu bagaimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya. Niki kita ambil contoh sing mudah-mudah mawon. Fawailul lil musallin. Cilaka kanggone wong sing salat. Orang yang salat dikatakan celaka. Siapa yang salatnya bagaimana? Nah, dari sini kita mengetahui salat yang benar, yang salah bagaimana. Diterangkan Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dengan salatnya. Dan beriku enten dua tafsir. Pertama, sing arane lalai niku yuakhirunaha an auqatiha. Nggih. Mengakhirkannya dari waktu yang sudah ditentukan. Dari waktu yang sudah ditentukan. Yuakhirunaha an auqatiha. Sehingga waktune niku kak meh-meh entek. Waktunya itu mau habis. Waktunya mau habis. Yuakhiruna, dan itu pernah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Tilka sholatul munafiki. Delok entah iku lho, salate wong munafik. Yajlisu yarkubu syamsa. Orang itu duduk dan selalu mengintai matahari. Dulu melihat matahari. Oke terang. Ege yamini. Diakhirkan yu'akhirunaha an auqatiha. Sehingga matahari itu sudah menguning, baru dia fanaqara arba'an. Naqara arba'an, baru dia melaksanakan sholat itu dengan naqara arba'an. Kalimat naqara itu adalah sebuah kalimat diperuntukkan untuk makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai paruh. Contohnya ayam. Contohnya ayam utawi manuk, enggak ada cucuk. Naqara arba'an nyucuk ping 4. Kula tanget jenengan, ni ana ayam mangan jagung ngenten ta? Duk. Mandek dhisik ngeten. Lah mboten. Napa? Duk 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 duk. Nyudokno cepete salat niku wau kaya mangane kiai-kiai biyen niku nerjemahno kaya ayam notol jagung. Tuk 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 tuk. La yadhkurunallaha illa qalila. Lah, saking mriki para jamaah, endi ya sing bener salate ya? Wong sing salate iki nak awal waktu atau ngolor-ngolor salat. Maka dari ayat Al-Qur'an ini kita tahu yang benar itu adalah yang menyegerakan salat. Ngoten nggih. Makna sahun yang kedua nggih menika lalai. Salat ini wis gak eling babar plas. Yo takbir tapi gak eling apa sing diwaca wis pokoke moro-moro salam tenten mawon. Bahkan dalam salatnya itu ingat yang lainnya. La yadhkurunallaha illa qalilan iku wau. Nggih. La yadhkurunallaha illa qalila. Biasane salate nek tambah cepet tambah gak eling Allah. Nggih. Mulane salat niku memerlukan konsentrasi. Bahkan orang yang salat itu mendapatkan pahala niku ma'aqala minha. Napa? Yang dia sanggup konsentrasi itulah pahalanya di situ. Umpamane jenengan waktu salat rakaat pertama yang ingat itu, yang konsentrasi cuman sebagian akhir saja, maka pahala jenengan ada di bagian akhir saja. Dari awal sampai akhir nggak dapat pahala, kecuali yang akhir saja. Nggih. Dados mekaten para rawuh sedaya. Dengan Al-Qur'an kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Nggih. Mana yang benar, mana yang salah. Para rawuh sedaya ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, lajeng Al-Qur'an dikatakan sebagai sesuatu yang agung dilihat dari sifat-sifatnya. Niku sampun sampai akhir. Di antara sifatnya adalah Al-Majid. Al-Majid. Qaf wal Qur'anil Majid. Nggih. Majid niku napa? Yang mulia. Nggih. Dan Al-Qur'an mempunyai sifat yang banyak. Qur'anun Karim. Nggih. Azim, Majid. Semakin banyak sifat maka menunjukkan keagungan. Thayyib. Jenengan umpamane enten tiang. Tiang niku enggak ada sifat apik mek siji, ambek enggak ada sifat apik akeh langkung mulya sing pundi? Sing kata. Lah ngoten nggih. Oleh karena itu semakin banyak sifat kemuliaan menunjukkan agungnya sesuatu itu.
Semakin banyak sifat kemuliaan, maka menunjukkan semakin agung itu. Semakin agung sesuatu itu. Ya, harus tiang niku wau. Nggih, seperti manusia tadi mempunyai sifat ono sing sifatnya apa? Ganteng tok. Nggih, ganteng tok. Roman gak. Nggih, loman gak. Santun gak. Sabar gak. Mek siji tok sifate. Ono sing sifate kata penyantun, penyabar, nggih, ya loman, ya ganteng, duweke akeh. Nggih, masyaallah. Niku kan orang yang paling mulia kan ngoten nggih. Luar biasa, ya ngerti agama, nggih, ya ngerti agama, ya pinter ngene, pinter ngono. Masyaallah. Nah niki semakin banyak sifat kemuliaan maka menunjukkan keistimewaan, nggih, menunjukkan keistimewaan. Mulane menawi niku wau disebutkan, nggih, disebutkan Pondok Ar-Rahmah, nggih, mempunyai amal-amal usaha di bidang ini baik-baik sedaya. Semakin banyak amal baiknya, maka menunjukkan semakin baik pondok itu. Nggih. Para rawuh sedaya yang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Niki wekdal kirang sekedhik terakhir kula kepingin nyampekno sekedhik bab lintu sing hubungane kalian Al-Qur'an. Bagaimana caranya kita mengagungkan Al-Qur'an? Poinnya. Niku wau kita sudah mengetahui bahwa Al-Qur'an itu sesuatu yang agung. Apakah kemudian kita diam saja? Hanya sekedar mengetahui sebagai warta berita, nggih, tidak ada apa-apa setelah itu. Mboten, tapi kita harus mengagungkan. Sesuatu yang agung harus kita agungkan. Bagaimana sekarang mengagungkan Al-Qur'anul Karim? Ya. Bagaimana sekarang mengagungkan Al-Qur'anul Karim? Ojo mek iya Al-Qur'an itu agung, ngono tok. Enggak ada tindak lanjut. Apa yang harus saya lakukan? Nggih. Ya dan niki sing terpenting niki, nggih. Sing terpenting niki. Nek kita cuman mengetahui agungnya Al-Qur'an, Al-Qur'an begini, Al-Qur'an begitu, tapi tidak ada bukti pengamalan apa-apa, ya ada gunanya, sekedar pengetahuan. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengagungkan Al-Qur'an? Diterangkan oleh sebagian ulama bahwa Al-Qur'an diturunkan untuk 3 hal. Dan itu semuanya amalia kita. Berarti cara mengagungkan itu dengan 3 hal tadi paling tidak ngeten. Apa itu? Al-Qur'an diturunkan untuk 3 hal. Setunggal kangge dipun waca, untuk dibaca. Makanya orang yang mengagungkan Al-Qur'an atau orang yang membaca Al-Qur'an berarti mengagungkan Al-Qur'an. Nah, bulan Ramadan niki termasuk Syahrul Qur'an. Kita niki kudu akeh-akeh maca Quran. Kita agungkan Al-Qur'an itu dengan bacaan kita. Kita baca. Bahkan dalam membaca Al-Qur'an, Nabi SAW tidak hanya sekedar membaca saja, tapi ada hal-hal tertentu yang harus diperhatikan seperti hadis Nabi SAW. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Tidak termasuk kami orang yang tidak melantunkan Al-Qur'an dengan indah. Jadi niku diantaranya. Kemudian kita baca Al-Qur'an itu dengan kaidah-kaidah tertentu. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Qur'an dengan tartil. Baca Al-Qur'an dengan tartil.
Dan itu menunjukkan keagungan Al-Quran juga. Quran nggak boleh dibaca dengan sembarangan. Apa meneh Quran kayak dangdutan, gak bener. Nggih. Quran dilagokno koyok lagu nyanyian, gak bener. Nggih. Lah niki rawuh sedaya. Terus kita baca, nggih, kita baca. Kemudian yang kedua, kita agungkan Al-Qur'an itu dengan pembuktian kita pelajari isi Quran. Kita pelajari isi Quran. Kan niku wau dikatakan Al-Qur'an sebagai petunjuk yang menunjukkan keagungan Al-Qur'an. Bagaimana kita tahu Al-Qur'an sebagai petunjuk kalau kita tidak mempelajari Al-Qur'an? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mempelajari apa nih? Mempelajari huruf-hurufnya, hukum-hukumnya. Nah niki para jamaah. Nggih. Dan orang yang nggak mengerti dikhawatirkan antara dia dengan Al-Quran terjadi perselisihan. Nggih, terjadi perselisihan. Contoh mawon. Piyambak ini ku selalu maca wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi mergo gak paham, waktu dagang timbangannya dikurangi. Padahal niku bertentangan kalian ayat sing diwaca niku wau. Napa maknane niki? Wailul lil mutaffifin, cilaka kanggone wong sing mutaffif. Sinten? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, nek kulaan njaluk dibeg-begi. Oleh naker kudu dibeg-begi, oleh nimbang dimantep-mantepno nek kulaan. Wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun, nek dodolan dikurangi timbangane. Lah niki maca wailul lil mutaffifin tapi amaliyahnya bertentangan kali wailul lil mutaffifin. Sebab napa? Enggak paham. Nggih, enggak paham. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana wa'malu bihi wala ta'kulu bihi. Terus niki sing ketiga, nggih menika kita harus mengamalkan Al-Qur'an sebagai bentuk pengagungan Al-Qur'an. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana, wacon Qur'an, wa'malu bihi, amalno Qur'an, wala ta'kulu bihi, ojo ngelek napa niku mangan nganggo Qur'an. Nggih. Lah niki kula pernah nggih naik kereta niki. Tiang niku cek di sakno mbek wong oleh ngemis niku oleh napa niku? Oleh ngamen niku gak nganggo nyanyian maneh. Tapi nganggo wacanan Quran. Qul a'udzu birabbin nas. Jaluk ngeten iki. Niku mboten angsal nggih. Mboten angsal. Para rawuh sedaya ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, keranten wekdalipun jam 5 niki bahkan lebih setunggal menit, maka kita cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Pak. Oh, mantap.